Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu sehat. Teman-teman, hari ini sudah siap belajar ya? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Allah, semoga dengan kita berdoa kita akan dimudahkan belajarnya ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SPDP tema 1 dan 2. Yang pertama, kita akan belajar tentang tari. Nah, apa itu tari? Tari merupakan kombinasi gerak dengan musik yang mempunyai arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud melalui gerakan untuk sebuah acara. Misalnya acara adat, persembahan, peringatan, penyambutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada unsur tari. Apa saja itu? Yang pertama adalah wiraga. Wiraga berkaitan dengan gerak tubuh, ya, gerakan tubuh saat menari. Yang kedua ada wirama. Wirama berkaitan dengan irama atau iringan saat menari, ya, bisa iringan musik, bisa tepukan tangan. Iringan itu kan bermacam-macam ya teman-teman. Kemudian ada wirasa. Wirasa itu berkaitan dengan ekspresi dan juga penghayatan seorang penari. Sehingga ketika penari menghayati atau ekspresinya bagus sesuai dengan tariannya, maka penonton akan menikmati dengan maksimal ya. Kemudian ada gerak dasar tari, yaitu gerak kepala, ada gerakan tangan, dan juga gerakan kaki. Nah, coba dilihat itu gambar tari bungong jempa. Tari bungong jempa itu artinya bunga cempaka ya, dan itu tarinya berasal dari Provinsi Aceh. Keunikan tari bungong jempa yang pertama yaitu tari bungong jempa memiliki dua gerakan. Yang pertama gerakan berdiri, yang kedua ada gerakan duduk. Selain itu, gerakan tari itu banyak memainkan tangan yang ditepuk-tepukan pada berbagai anggota badan dan dihempaskan ke segala arah, ya. Kemudian yang ketiga, gerak tari hanya diiringi dengan suara manusia yang berupa nyanyian ya. Jadi walaupun hanya dengan nyanyian, tetapi penarinya itu memiliki gerak yang kompak dan bersemangat ya, sehingga saat ditampilkan itu bagus ya. Kemudian pola lantai dalam tari kelompok. Ya, pola lantai sendiri adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran penari dalam sebuah ruang untuk menari. Fungsinya untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak ya. Nah, sebenarnya pola lantai itu memiliki dua bentuk pola lantai. Yang pertama yaitu pola lantai dengan garis lurus, yang kedua ada pola lantai dengan garis lengkung. Nah, pola lantai dengan garis lurus ini terbagi menjadi pola lantai horizontal, diagonal, garis lurus ke depan atau vertikal, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Kemudian untuk pola lantai garis lengkung terdiri dari pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Kita langsung ke contohnya. Nah, contoh pola lantai yang pertama yaitu pola lantai horizontal. Berarti membentuk garis ke kanan ataupun ke kiri ya, ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Kemudian ada pola lantai lingkaran, tentunya membentuk lingkaran. Pola lantai vertikal atau lurus ke depan, bisa dilihat ya penarinya dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan sama aja, membentuk vertikal. Kemudian ada pola lantai zigzag dan lengkung ke depan ya, membentuk lengkungan ke depan. Selanjutnya gerak dasar tari Jawa. Gerak dasar tarian daerah Jawa memiliki keragaman yang berbeda-beda. Misalnya gerak tari daerah Surakarta bersifat dinamis dan komunikatif. Kemudian gerak tari daerah Yogyakarta sifatnya kaku dan berwibawa. Dan yang ketiga, gerak tari daerah Jawa Timur sifatnya itu lincah dan keras. Itu ciri khas dari Jawa Timur ya, yang paling gampang, lincah dan keras.
Nah, kemudian kita akan belajar apresiasi seni. Apa itu apresiasi? Apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciatus yang artinya penilaian terhadap sesuatu. Sedangkan dari bahasa Inggris itu appreciate artinya menentukan nilai, melihat karya, menikmati, lalu menyadari keindahan karya seni ya. Sedangkan apresiasi karya seni, kalau tadi kan cuma apresiasi ya. Kalau sekarang apresiasi karya seni merupakan kegiatan melihat, mengamati, menghayati, menilai dan menghargai suatu karya seni. Jadi dilihat dulu suatu karyanya, kemudian diamati, dihayati, dirasakan ya, kemudian dinilai bagaimana karya seninya, kemudian dihargai ya dengan cara menghargainya. Kemudian fungsi apresiasi seni ada 4, yaitu untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni, untuk menciptakan penilaian, mengembangkan kemampuan, dan untuk membangun hubungan. Di sini yaitu hubungan antara pembuat karya seni dengan penikmat ya. Kita sebagai yang penikmat karya seni misalnya, itu akan terjadi timbal balik ya kalau kita mengapresiasi. Kemudian ada tujuan apresiasi. Yang pertama ada tujuan pokok, yang kedua ada tujuan akhir. Yang mana tujuan pokok itu tujuannya adalah dipublikasikan, karya seninya dipublikasikan, kemudian dinikmati oleh publik atau masyarakat. Kemudian untuk tujuan akhirnya ada 3, yaitu mengembangkan nilai estetika, mengembangkan daya kreasi, dan juga dapat menyempurnakan. Kemudian ada tingkatan apresiasi. Yang pertama ada tingkat empatik. Di situ kita muncul rasa peduli, tertarik terhadap suatu karya seni, ya. Kemudian ada tingkat estetis, menilai keindahan karya seni dan menghayatinya. Ketika kita sudah melihat, tertarik, kita bisa menilai suatu karya seninya. Kemudian yang terakhir ada tingkat kritik, di mana ketika kita sudah melihat, tertarik, kita bisa menilai suatu karya seninya. Kemudian yang terakhir ada tingkat kritik, di mana kita bisa memberikan penilaian, penjelasan, masukan, evaluasi, dan juga kesimpulan. Biasanya ini dilakukan oleh juri-juri ya yang profesional dalam sebuah lomba, misalnya lomba menyanyi atau lomba lukisan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tempo dan tinggi rendahnya nada. Tahukah kamu bagaimana tinggi rendah nada? Ya, bisa dilihat. Ya, tinggi rendah nada. Coba dilihat notasi angka. Notasi angka yang memiliki titik di bawah angka berarti itu menunjukkan nada rendah. Kemudian notasi angka yang tengah tidak ada titiknya berarti notasi angka dengan nada sedang. Kemudian untuk notasi angka yang memiliki titik di atas angka yaitu memiliki nada yang tinggi. Seperti itu ya cara mengamatinya. Semakin ke kanan maka nadanya akan semakin tinggi. Kemudian ada birama. Birama itu kelompok ketukan yang bersifat tetap atau pembagian ketukan yang sudah dikelompokkan dalam waktu. Nah, contoh lihat teks lagu Menanam Jagung ya. Dapat diamati ya. Kemudian bisa dilihat di pojok kiri atas itu ada tanda 4/4. Itu menunjukkan birama 4/4. Artinya dalam satu bar terdapat 4 ketukan. Nah, satu ketukan akan bernilai 1/4. Kemudian dilihat ada tanda notasi angka 2 dan 2 tetapi ada stripnya di atas. Menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Jadi masing-masing nilainya 1/8 ketukan ya. Nah, kemudian kita akan belajar macam-macam tanda tempo. Ya. Yang pertama ada moderato, allegro moderato, andante, andantino, bisa dilihat artinya ya. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu atau banyaknya hitungan dalam 1 menit disebut metronom mazel, sering disingkat dengan MM ya. Nah teman-teman, ini adalah lagu anak Indonesia. Siapa penciptanya? Coba dilihat di kanan atas. Ciptaan A.T. Mahmud ya. Terdapat beberapa hal yang diangkat pencipta lagu sebagai sumber rasa bangga akan tanah air, yaitu kemerdekaan dan kebebasan, yaitu di lirik Anaknya Merdeka. Ada persatuan, ada kekayaan dan keindahan, juga keragaman budaya. Sebenarnya ini liriknya masih ada lagi ya, tetapi ini lirik yang pertama ya. Kemarin teman-teman sudah mempraktekannya ya. Jadi sekarang kalian bisa
merangkum semua materi sebagai persiapan PTS. Terima kasih teman-teman. Semangat anak soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.